Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada tekanan pada zat padat. Contohnya yang pertama yaitu ada kaki ayam dan kaki bebek yang berbeda. Ketika ayam dan bebek sama-sama menginjak lumpur, maka kaki ayam akan mempunyai bekas yang lebih dalam daripada kaki bebek. Nah, kenapa demikian? Contohnya, kalau misalnya kita memakai sepatu dengan hak tinggi, kemudian yang satunya ada sepatu yang hak tinggi tetapi yang mempunyai luas yang agak lebar. Nah, ketika digunakan pada tanah yang becek, maka sepatu yang hak tinggi ini tidak bisa digunakan di dalam tanah karena nanti akan memiliki gaya tekan yang lebih besar ke dalam tanah. Nah, tekanan pada zat padat itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Jadi dengan keterangannya, P adalah tekanan itu satuannya Pascal atau Newton per meter persegi. Nah, biasanya jika diketahui 1 ATM, maka harus dikonversi dulu 1 ATM itu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, di mana Pascal itu adalah Newton per meter persegi. Kemudian ada F itu ada gaya tekan, satuannya dalam Newton, biasanya disingkat dengan N besar. Kemudian luas penampang itu satuannya meter persegi. Jadi kalau misalnya nanti satuannya itu masih sentimeter persegi, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam meter persegi, seperti itu. Nah, bagaimana hubungannya? Karena P, tekanan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang, maka dapat disimpulkan bahwa dengan luasan yang sama, maka gaya sebanding dengan tekanan. Jadi, semakin besar gaya F, maka tekanan P juga akan semakin besar. Seperti itu. Begitu pula sebaliknya. Jadi semakin kecil gaya F, jadi di sini saya singkat, semakin kecil gaya F, maka gaya tekanan P maka semakin kecil juga. Nah, tetapi karena hubungan P dengan A itu berbanding terbalik, maka luas A, jika luas A besar, maka P-nya itu kecil. Jadi ibaratnya kalau gayanya sama-sama 1, maka kalau luasnya 5 cm persegi dengan luas yang kedua itu misalnya 100 cm persegi, 1 dibagi 5 itu kan 1/5, 1 dibagi 100 itu kan kecil sekali, sehingga ini P-nya lebih kecil, P lebih besar, P lebih kecil. Kemudian kalau luasnya hanya kecil 5 cm persegi, maka P-nya akan besar. Jadi di sini hubungan P dengan A itu berbanding terbalik. Jadi ketika P besar, maka A-nya kecil. Kalau P-nya kecil, maka A-nya besar. Begitu pula dibalik, A kecil P besar, A besar P kecil, seperti itu. Nah, contohnya misalnya ada wadah seperti ini. Ini
keempat wadah ini diisi oleh air dengan massa yang sama. Jadi syaratnya massanya harus sama, tetapi luas penampangnya di sini berbeda-beda. Ada yang kecil sekali, kemudian ada yang lebar sekali. Maka kalau ditanyakan tekanan paling besar itu dimiliki bejana nomor berapa? Di sini dihitungnya itu berdasarkan luas bidang tekannya di sini yang nempel dengan lantai. Sehingga P terkecil itu dimiliki oleh bejana nomor berapa, kemudian tekanan terbesar oleh siapa. Nah, karena P tadi sebanding dengan F dan berbanding terbalik dengan A, maka yang luasnya paling kecil maka memiliki tekanan paling besar. Berarti yang luasnya paling kecil kita kira-kira yang mana ini? 1, 2 itu kan sama, ini sama. Kemudian ini lebih lebar, kemudian ini paling kecil. Jadi tekanan terkecil itu dimiliki nomor 4. Tapi kalau tekanan yang terbesar itu dimiliki oleh bejana nomor 3. Seperti itu. Dengan asumsi massa atau gaya tekan, ini kan hubungannya dengan gaya tekan ya. Jadi massa itu hubungannya dengan gaya tekan karena di situ diubah ke W. W itu gaya berat yang rumusnya M kali G, seperti itu. Nah, kalau yang ini ada balok dengan masing-masing mempunyai sisi yang berbeda tetapi massanya sama. Berarti kalau massa sama secara otomatis beratnya sama karena W itu sama dengan M kali G, di mana G itu besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat atau biasanya dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga di sini yang ditanyakan misalnya tekanan terbesar yang mana? P terbesar. Kemudian P terkecil. Berarti kalau P terbesar itu dimiliki luas yang paling kecil. Coba luas pertama, berarti di sini luas yang ada di permukaannya seperti ini. Berarti ini 8. Kemudian ini ada 6, kemudian di sini ada 5, 3, 15, kemudian ini ada 12, sehingga P terbesar itu dimiliki luas yang paling kecil. Luas yang paling kecil itu bangun nomor 2. Tapi untuk tekanan yang paling kecil itu luas yang paling besar. Yang mana? Yang luasnya paling besar itu yang 15 cm persegi, berarti bangun 3, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal. Kalau modelnya ada balok kemudian diletakkan di lantai. Misalnya, massanya balok sama dengan 20 kg. Kemudian luas balok ada 2 cm 2 meter persegi. Yang gampang dulu, luasnya balok misalnya 2 meter persegi. Berapakah gaya tekan? Gaya tekannya berapa? Kemudian tekanannya berapa? Gaya tekan itu sama dengan berat. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu.
Sudah? Oke, kita kerjakan bersama-sama. Masanya 20. Kalau di sini masih diketahui massa balok 20 kilo, berarti kita harus menjadikan satuannya itu jadi Newton, karena tekanan sama dengan F per A. F itu kan sama dengan berat benda, W benda atau berat benda, atau M kali G, sehingga kita harus mengkonversi dulu. W sama dengan M kali G, masanya 20, G nya 10, sehingga 200 Newton. Kemudian berarti gaya tekan itu di sini kita jawab yang A. Gaya tekan adalah berat benda yang besarnya 200 Newton. Tekanannya itu yang B, F per A. F tadi kan sama aja W per A. W nya 200, A nya 2, sehingga 100 Newton per meter persegi atau 100 Pascal. Selanjutnya, contoh soal pertama. Diketahui sebuah kubus bermassa 20 kilo dengan panjang sisi 10 cm terletak di atas lantai. Berapakah tekanan yang diberikan kubus terhadap lantai? Sehingga diketahui ada kubus bermassa 20 kilo. Kemudian ada lagi panjang sisinya itu 10 cm. Terletak di lantai. Berarti kita gambarkan dulu, mungkin ada kubus, berarti kalau kubus itu sisinya sama. Nah, ini 3 kotakan. Sisinya sama dengan panjang sisi berapa? 10 cm. Di sini 10 cm, sini juga 10 cm. Kemudian sini juga 10 cm. Bermassa 20 kilo, sehingga di situ mempunyai gaya tekan sebesar W, atau F-nya itu sama dengan W itu sendiri. F sama dengan W. Yang ditanyakan apa? Ditanyakan itu tekanannya. Tekanannya P. Berarti jawabannya P sama dengan F per A. F-nya berapa? F-nya itu sama dengan gaya tekan atau gaya beratnya dibagi A, di mana W itu M kali G per A. Nah, luas yang dipakai itu luas yang mana? Luas permukaan atau luas apa? Yang dipakai di sini adalah luas yang menyentuh lantai yang bawah ini. Sehingga di situ luasnya berapa? A sama dengan 10 kali 10, 100 cm persegi. Ingat, karena F per A, A-nya itu harus dalam meter persegi, sehingga di situ harus dibagi 1000. Kenapa 1000? Karena di sini naik 2 kali. Ya, sentimeter, desimeter, meter. Di situ naik 2 kali dan ada perseginya, sehingga harus dikuadratkan, sehingga jawabannya 0,01 meter persegi. Kita tulis lagi di bawahnya. Massa 20 G 10 per A itu 0,01, sehingga di situ jawabannya 200 dibagi 0,01. Jawabannya 200, karena 0,01 nya mundur 2 kali, sehingga di situ tambah 02. Jawabannya 20.000 Pascal, sehingga
Jadi, tekanan yang diakibatkan kubus pada lantai itu sebesar 20.000 Pascal. Contoh lagi, sebuah benda memiliki luas alas 0,2 meter persegi, bertekanan 100 Newton per meter persegi. Berapakah gaya yang bekerja pada benda tersebut? Diketahui dulu. Kita ganti warna biar diketahui. Ada siapa? Luas di situ 0,2 meter persegi. Karena sudah meter persegi, kita tidak perlu mengkonversi. Kemudian yang tekanan F. Di situ tekanan bukan gaya. Jadi di situ yang diketahui tekanannya P 100 Pascal atau Newton per meter persegi. Yang ditanyakan apa? Ditanya itu gaya tekannya berapa. Kalau belum hafal, kita tulis lagi. P sama dengan F per A. Sehingga kalau misalnya masih bingung, kita boleh pakai ke bantuan segitiga. Jadi F-nya di atas, P-nya di bawah, A-nya juga di bawah. Sehingga kalau ditanyakan P, itu F per A. Kalau ditanyakan F, P kali A. Karena ditanyakan F, berarti P dikali A. P-nya berapa? P-nya 100, kemudian A-nya 0,2. Jawabannya 20. Satuannya ingat, gaya itu satuannya Newton. Gitu ya. Jadi gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 20 Newton. Kemudian contoh soal 3. Skop semen dengan luas. Di sini diketahui luas. Ada luas skop semen itu 400 cm persegi. Ingat, di sini masih cm persegi. Jadi nanti harus diubah ke dalam meter persegi. Digunakan untuk mengaduk semen dengan gaya tekan 12 Newton. Berapakah tekanan yang diberikan skop semen terhadap adonan semen? Nah, yang ditanyakan di sini sama yang contoh 1. Ditanyakan itu tekanan P. Nah, di sini sama seperti tadi, karena masih dalam centimeter persegi, kita konversi ke dalam meter persegi. Naik 2 kali atau dibagi ini 10 10.000 ya. Yang ini tadi juga dibagi, mohon maaf, yang ini ya. Berarti 400 dibagi 10.000. Sehingga kita coret jawabannya 0,04, sama seperti tadi. Sehingga di situ meter persegi P sama dengan F per A. F-nya 12 dibagi 0,04. Berarti 12 di sini mundur 2 kali. 0-nya di sini tambah 0,2 tambah 0,2, kemudian dibagi 4, hasilnya 300 Pascal. Kemudian selanjutnya contoh soal 4, apa yang mempengaruhi gaya tekan pada zat padat? Yang mempengaruhi gaya tekan pada zat padat sama dengan gaya dan luas penampang. Jadi nanti kalau ditanyakan faktor-faktor itu hubungannya dengan persamaan rumus, biasanya ada di situ. Jadi yang mempengaruhi gaya tekan, berarti di sini ada tekanan dan luas. Kemudian yang memperbesar tekanan, cara memperbesar tekanan itu apa? Berarti memperkecil luas
luas, dan memperbesar gaya. Seperti itu untuk pembelajaran tekanan pada zat padat hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.